Di pertemuan keempat ini, kita membahas bagaimana caranya mengupdate data dan menghapus sebuah data. Nah, sebelumnya itu kita belum melakukan validasi untuk form input tambah datanya ya. Jadi, jika kondisi form inputnya kosong, kita menekan tombol save, akan terjadi error di bagian database-nya karena kita menginsert sebuah datanya tapi value datanya kosong. Nah, jadi keterangan errornya di sini kolom nama cannot be null karena di sini tipe bawaannya bukan null ya, seperti ini. Bukan null. Jadi solusinya gimana caranya supaya tampilan error ini diubah menjadi sebuah notifikasi atau pemberitahuan ada sebuah kolom yang harus diisi gitu ya. Nah, coba kita buka Visual Code-nya. Kita buka dulu di bagian controller, di bagian mahasiswa controller. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah validasi. Kita panggil di sini request validate. Kemudian kita di sini menggunakan kurung array. Nah, di sini kita masukkan apa-apa aja inputan yang dimasukkan oleh usernya ya. Misalnya tadi ada nama. Nah, di sini nama ini kita kasih require. Required artinya, arti dari required ini maksudnya nama ini wajib terisi. Jadi kita buat lagi untuk name. Nah, setelah itu coba kita simpan Ctrl S, kemudian kita buka di halaman ya, resource view mahasiswa. Nah, coba kita balik ke browsernya, kita refresh. Nah, coba kita isi. Nah, kolom lama sudah diisi, coba kita langsung tekan tombol simpan. Nah, untuk halaman errornya sudah tidak tampil, hanya cuman balik ke halaman ini ya. Bagaimana caranya kita menampilkan pemberitahuannya atau kolom apa yang harus diisi keterangannya gitu ya. Nah, cara untuk menampilkan pesan pemberitahuan itu, kita kembali ke bagian halaman mahasiswa Blade nih, yang ini. Kemudian kita coba kita panggil kode errornya di sini. Nah, cara untuk memanggilnya kita di sini memakai logika. Maksudnya tuh jika kondisi salah satu field-nya atau atributnya kosong, maka tampilkan pemberitahuan errornya. Nah, di sini kita memanggil error. Nah, di sini maksudnya apapun ada error, maka hasilnya true nanti itu ya. Jadi untuk kita memanggil errornya, kita kasih di sini UL, kemudian kita ada perulangan for each, maksudnya pastinya di dalam error tuh ada lebih dari satu keterangan errornya kan, jadi kita melakukan perulangan di tampilannya untuk memanggil data error.
Nah, seperti ini. Jadi ketika ada error, apapun errornya, maka hasil dari ini true. Kemudian tampilkan semua errornya. Jadi untuk menampilkan list-list errornya, kita harus melakukan perulangan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Misalnya semua inputannya kosong, saya tekan tombol save. Jadi semua keterangan error ini muncul. Misalnya dari inputan kita bisa juga melakukan validasi, membuat sintaknya seperti require di inputannya. Jadi kalau kita menambahkan require di inputannya, jadi ketika kita tekan tombol save, nah di sini muncul keterangan kolom ini harus terisi ya. Nah, itu cara untuk validasi melalui form input. Bagaimana caranya kita mengedit data? Jadi kita tambah dulu sebuah datanya. Nah, datanya sudah muncul. Jadi untuk di bagian tabelnya kita tambah untuk kolom aksi. Di sini kita buat dua tombol, yaitu tombol edit, kemudian hapus. Ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat terlebih dahulu halaman edit data. Jadi di sini kita buat edit. Nah, edit.blade.php. Jadi di sini kita copy saja bagian form input yang kita buat ini. Kita copy saja dari sini. Kita pastekan di sebelum itu kita buat dulu struktur HTML-nya. Nah, sudah dipastikan, kemudian kita ganti di sini detailnya edit. Oke, selanjutnya kita sekarang membuat routing editnya. Yang bagian sini kita copy saja yang root yang udah ada yang ini. Kita copy, kemudian kita sesuaikan. Di sini kita tambah tulisannya edit/edit. Kemudian kita membawa parameter. Parameternya ID. Setelah itu di sini kita memanggil fungsi edit nanti di controllernya. Kemudian di sini kita beri namanya mahasiswa.edit. Oke, setelah itu kita kembali ke controllernya mahasiswa controller. Jadi di sini kita tambahkan function editnya. Di dalam function, karena di routingnya kita mengirim parameter, jadi parameternya kita tangkap di functionnya. Parameternya ID. Setelah itu coba kita panggil di sini ID-nya untuk melihat apakah ID-nya terkirim atau tidak. Nah, setelah itu coba kita kembali ke
halaman mahasiswanya. Karena di sini routing mahasiswa editnya sudah kita buat. Nah, kita coba kita copy nama routingnya. Nama routing untuk editnya mahasiswa.edit, kemudian kita pastekan di bagian tombol edit. Nah, di sini kita tulis di sini route. Nah, seperti ini. Coba kita refresh. Nah, di sini ada error. Apa errornya? Di sini katanya tidak ada kehilangan permintaan parameter. Missing require parameter. Jadi routing kita ini kan kita ceritanya kan ada parameter kan. Jadi parameternya apa? ID. ID-nya berarti ID mahasiswa. Bagaimana caranya kita mengambil ID mahasiswa? Jadi kan di data yang dalam tabel mahasiswa itu kan ada ID, yang ini ya, ID. Kolom ID. Jadi kita panggil saja di sini kolom ID-nya. Item ID. Nah, seperti ini. Kemudian kita refresh. Nah, sudah aman, tidak terjadi error lagi. Coba kita tekan tombol edit. Nah, muncul di sini angka 1, berarti parameter ID-nya berhasil kita kirim ke sebuah controller bernama edit function. Maksudnya function edit di controller mahasiswa. Oke, jadi bagaimana caranya kita mengedit datanya? Setelah kita tekan tombol edit, maka form yang ini muncul kan. Jadi kita returnkan halaman ini. Kita mengembalikan ke halaman edit setelah dia mengakses fungsi edit. Coba kita tes dengan menekan tombol edit. Nah, di sini kita berhasil memasuki halaman edit. Ada yang kurang, kita kasih di sini H1. Nah, ini berarti halaman edit. Jadi bagaimana caranya? Misalnya gini, ketika saya tekan tombol edit ini, jadi data-data ini nampil di kolom-kolom ini, data sebelumnya, record data sebelumnya. Jadi caranya kita kembali ke mahasiswa controllernya di bagian fungsi edit. Di sini kita panggil data mahasiswanya. Kita tampung variabelnya MHS, kemudian kita panggil model mahasiswa dan mencari datanya. Di sini ada dua model ya. Pertama kita bisa menggunakan find or file, kemudian find seperti ini saja. Jadi maksud hasil dari sini kita mencari satu data. Datanya berdasarkan ID. Nah, coba kita buktikan di sini dengan melihat apa isi dari variabel mahasiswa. Variabel MAS yang ini ya. Nah, coba kita tes, kita refresh halaman edit ini. Nah, jadi kita bisa melihat data yang kita maksud itu sudah ketemu. Ini ya, ID-nya 1, data-data ini sudah tertangkap oleh variabel MHS. Nah, kalau kita coba cara yang ini sama ya. Sama-sama mencari sebuah data. Nah, karena di sini sudah dapat datanya, sudah connect data yang kita maksud, jadi kita passing datanya. Kita compact datanya.
MHS. Nah, setelah kita mengcompact variabel MHS-nya, kemudian kita kembali ke halaman edit. Nah, di sini karena kita menggunakan find, sintaknya seperti ini ya, bukan al. Kita kan menampilkan data kan al, maksudnya semua data. Jadi kita menampilkan datanya menggunakan perulangan di sini for it. Karena kita mengambil hanya satu data, kita tidak perlu melakukan perulangan. Kalau misalnya kondisinya seperti ini. Jadi kita langsung saja memanggil data variabel MHS ini ke sini. Kita kasih di sini value kurung awalnya, kemudian MHS. Nama atributnya pertama nama. Nah, coba kita kembali ke halaman ini, kita refresh. Nah, muncul di sini namanya kan. Nah, jadi untuk seterusnya begitu juga untuk kolom input lainnya. Di sini kita kasih name, kemudian nomor HP dan alamat. Dari refresh. Nah, jadi semua data record sebelumnya sudah muncul di form edit. Jadi bagaimana caranya kita mengedit, misalnya saya edit nama saya lebih lengkap. Seperti ini, kemudian tekan tombol save. Nah, jadi datanya teredit gitu ya. Nah, sekarang ini belum bisa karena kenapa double datanya? Karena kita tadi masih menggunakan routing store. Di sini kita menggunakan routingnya update di sini ya. Nah, coba kita refresh. Routing update tidak ditemukan. Kenapa? Jadi kalian bisa mengingatnya sebelumnya kita belum membuat routing untuk update. Nah, jadi kita copy dulu yang ini, yang routing edit ini kita copy. Kemudian di sini untuk update nih kita bisa menggunakan metodenya put ya. Ini masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian di sini kita kasih kita panggil function update. Di sini namanya kita ubah juga, mahasiswa update. Kita refresh. Masih terjadi error. Kita cek dulu typo di sini update. Di sini errornya kurang parameter. Nah, kita tinggal di sini memanggil ID mahasiswanya, MHS ID. Kita refresh. Nah, sudah normal. Sebelum itu kita belum membuat fungsi update-nya. Jadi kita buat dulu fungsinya. Biar cepat kita copy saja function edit tadi, kemudian kita rubah jadi update, dan di sini kita ubah menjadi update. Jadi sintaknya di sini update. Ada yang salah. Maksudnya di sini kita kasih update. Nah, seperti ini. Di sini karena kita akan menangkap request dari depan di halaman edit ini, kan kita mengirim inputan nih, seperti sama kita membuat form input untuk tambah datanya. Kalau untuk store datanya kan kita menggunakan request kan, jadi kita menggunakan juga request di bagian update. Setelah itu koma, parameternya kita panggil lagi ID. Nah, setelah itu di sini kita akan memanggil semua requestnya.
Nah, maksud dari kalian lihat di sini dari sintak query dan update data ini. Jadi ceritanya mahasiswa ini, data mahasiswa dicari berdasarkan ID, kemudian update-nya apapun dalam request. Apapun dalam request yang ditangkap dalam request ini dirubah ke data mahasiswa yang dimaksud. Nah, jadi coba kita contohkan. Nah, di sini kita buat return redirect back. Nah, oke, coba kita refresh halamannya, kita tes, kita tekan tombol save dulu. Nah, di sini katanya the post method is not support. Nah, karena apa? Karena di sini kita belum mengubahnya. Sebelumnya kan di sini kan metode post kan? Karena kita menggunakan metode put, jadi di sini kita tambahkan metode put. Untuk yang ini dibiarkan saja metode post, kita mengepost data, sedangkan yang ini metode untuk routingnya. Jadi kita tambahkan di sini metodenya put, kemudian kita refresh lagi halamannya. Kita balik dulu, setelah itu kita refresh, kemudian kita tekan tombol simpan. Nah, tidak terjadi apa-apa karena datanya mungkin berhasil dirubah. Coba saya hapus yang ini dulu datanya. Oke, kita coba di sini nama lengkap. Dan seperti ini aja, kita coba merubah kolom nama saja. Nah, jadi kita coba tekan tombol save. Datanya sudah berhasil kita rubah. Ya, nah, sudah berhasil dirubah. Misalnya kita ubah di sini NIM-nya, angka nomornya Jalan Agus Salim. Nah, kita refresh di dalam database-nya. Nah, sudah terupdate. Berarti fungsi update data kita sudah berhasil. Tinggal kita buat lebih enaknya ada tombol kembali di sini ya. Di sini kita buat tombol kembali dengan routing mahasiswa. Coba kita refresh, kita tekan tombol kembali. Nah, kita sudah kembali ke halaman depannya, halaman utamanya. Oke, nah di sini untuk update data sudah clear. Jadi kita coba sebelum itu kita lupa ini ya. Yang ini kita copy juga di bagian update-nya. Karena apa? Mana tahu misalnya kan ini dihapus, kita tekan tombol save. Nah, di sini ada please fill in, maksudnya mohon diisi kolom ini. Misalnya saya hapus ini require yang ini, ya, saya hapus untuk di bagian nama saja. Coba kita tekan tombol save. Nah, berarti fungsi validasi untuk editnya sudah berjalan. Oke, kita kembalikan yang ini lagi. Oke, sudah aman. Kita kembali lagi ke halaman depannya, halaman utama. Jadi kita sekarang membuat fungsi hapus data. Nah, untuk fungsi hapus data ini adalah paling simpel. Jadi kita di sini kita coba dulu membuat routingnya. Kita copy saja routing yang ini. Ini ya, routing yang ini.
routing yang ini kita ubah jadi hapus. Ini fungsi function di controllernya kita buat jadi hapus juga. Setelah itu di routingnya kita sesuaikan juga hapus mahasiswa, hapus ID-nya berapa atau parameternya. Nah, setelah itu kita kembali ke mahasiswa controllernya, kita copy saja yang bagian edit ini. Kita pastikan, kita sesuaikan lagi dengan untuk hapusnya. Nah, yang ini kita copy redirect back-nya, kemudian kita pastikan di bagian fungsi hapusnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hapus datanya. Tinggal kita tambahkan apa? Sebelumnya kita untuk update data kan memanggil fungsi atau sintaknya di update. Nah, untuk hapusnya kita panggil juga di sini delete. Seperti ini. Nah, jadi mari kita coba, kita panggil dulu routing hapusnya ke bagian halaman mahasiswa. Kita pastikan di sini. Jangan lupa kita kirim parameter ID-nya. Nah, seperti ini. Coba kita testing. Setelah kita refresh, coba kita tekan tombol hapus. Nah, datanya berhasil dihapus. Di sini kan kalian lihat metodenya get ya, bukan delete ya. Nah, kalau seperti ini bisa saja kita menggunakan metode get. Kalau menggunakan metode delete, caranya seperti ini. Kita membuat sebuah form action. Form actionnya seperti ini yang post. Kemudian di sini kita panggil metodenya. Metodenya delete. Delete, kemudian jangan lupa CSRF-nya, dan yang ini kita pindahkan ke sini dan kita ubah jadi button. Tipenya submit. Nah, seperti ini. Nah, yang ini kita copy saja di sini ke bagian formnya, routingnya. Jadi untuk yang huruf ini kita hapus. Oke, setelah itu coba kita refresh. Nah, sebelum itu kita juga merubah yang di sini. Karena kita menggunakan metode delete, pastinya kita di sini menggunakan metode delete. Nah, coba kita testing. Nah, kita tambah dulu datanya. Setelah itu kita coba tekan tombol hapus. Oke, datanya berhasil dihapus ketika kita menggunakan metode delete. Ya, itu perbedaannya. Kita bisa juga menggunakan metode get, kita bisa juga menggunakan metode delete. Nah, oke. Jadi untuk materi CRUD kita sudah berhasil ya. Coba kita testing dulu untuk misalnya datanya lebih dari satu. Kita simpan. Nah, kita lihat di sini. Jadi misalnya saya mau mengedit data nomor 2.
Jadi kita coba di sini masuk ke editnya, kemudian saya maunya namanya Imanda. Kemudian kita tekan tombol save. Setelah itu tekan tombol kembali. Nah, jadi yang dirubah itu sesuai data yang kita maksud. Jadi gitu, seperti itu kegunaan dari find or file di sini. Kalau yang untuk yang bagian yang indeks, kita kan memanggil data semuanya kan, semuanya data, apapun datanya kita tarik keluar. Sedangkan yang ini kita hanya mencari satu data saja berdasarkan parameter yang kita kirim melalui routing. Jadi data yang kita cari ini harus mengirimkan ID. Apa ID dari data tersebut? Jadi kita tidak bisa mengirim datanya di sini nama, nggak bisa. Tidak akan terjadi error. Coba kita testing. Not found. Yang dimaksud itu yakni ID data tersebut. Jadi untuk yang bagian di sini wajib kita mengirim parameternya sebuah ID data. Data ID-nya kita masukkan ke routingnya. Jadi parameter ID-nya misalnya tadi angka ID-nya 1 atau 2 kan. Nah, jadi dikirim melalui sini routingnya akan ditangkap oleh controllernya. Function edit atau update ditampung di dalam functionnya. Jadi setelah itu karena variable ID ini sudah menampung data parameternya, jadi kita bisa tarik datanya ke bagian sini. Jadi kita panggil datanya, data mahasiswa, cari data mahasiswanya, ID-nya ini. Nah, gitu maksudnya. Kita menggunakan find or file atau hanya find saja kita pakai. Oke, untuk materi CRUD kita sudah clear ya, sudah selesai. Berarti kita akan masuk materi baru lagi untuk pertemuan selanjutnya.